Setelah saya tarik ke depan semua unit 1, unit 2, pintu samping ya, atas bawah itu tak buka semua, baru saya on kan layarnya. Alhamdulillah itu nyala kawan. Iya. Ini saya bilang ini 75% ini bakalan berhasil, insya Allah ya. Tak white full, langsung cepat. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Apa kabar kalian? Semoga kalian semua sehat selalu, dimudahkan rezekinya, diberkahi umurnya teman-teman. Nah, oke, di video kali ini saya baru mau nge-share ke teman-teman yang kemarin, pengalaman kemarin ya. Awalnya itu saya dapat chat teman-teman mengenai masalah mesin fotokopinya. Nah, kebetulan entah suaminya atau istrinya saat itu mesinnya kan habis kepake teman-teman ya, habis dipakai. Kebetulan mesinnya itu mesin 6000. Nah, ini sebetulnya penting kalau menurut saya buat teman-teman pemula ya, pengguna mesin-mesin besar kah ataukah mesin-mesin kecil. Nah, masalahnya kemarin itu teman-teman, begitu mesinnya habis dipakai operasi, habis pakai fotokopi itu, tiba-tiba pada saat mau dimatikan itu langsung, bukan dimatikan di tombol on off-nya ya, mesin itu tiba-tiba langsung orangnya ya, pemiliknya itu langsung dicabut kabel colokannya, pak, cabut sudah. Nah, akhirnya ngechat kita, saya baku chatan WA kemarin teman-temannya. Nah, saya cobalah akhirnya chatnya ke saya itu seperti ini teman-teman. Mas, mesinku sekarang cuma lampu power aja mas yang menyala. Wow. Jadi saya bertanya balik, terus kejadiannya seperti apa bu, pak? Awalnya itu nggak mungkin lah tiba-tiba seperti itu. Coba ceritalah supaya juga saya, artinya ada persiapan, bukan cuma bawa obeng teman-temannya. Tapi sebelum kita lanjut ke videonya, ke pembahasannya teman-teman, bagaimana caraku mengatasi ketika terjadi seperti itu. Teman-teman terlebih dahulu yang baru bergabung, untuk sumbangkan, luangkan jari-jarinya untuk menekan tombol subscribe terlebih dahulu. Saya hitung sampai 5 juta teman-teman. 1, 2, 3, 4, 5 juta. Oke, thank you, terima kasih. Nah, oke. Akhirnya ini sambil nyantai kawannya, karena ini sudah jam 6 pagi teman-teman, saya belum tidur karena saya masih lagi ngedit video. Sekalian saya lagi sambil mikir, baru ingat bahwa oh iya, ini penting sebetulnya buat pengguna mesin ya, khususnya para pemula. Nah, coba cerita dulu bu. Akhirnya orangnya itu cerita teman-teman, katanya sempat motokopi malam ada orderan. Nah, tiba-tiba ternyata mesin itu kondisi masih menyala, langsung dicabut kabelnya, pak. Begitu paginya baru sadar ya, baru ditekan, dikasih masuk lagi colokannya karena mungkin ada kopian saat itu mendesak. Akhirnya dipasang teman-teman. Nah, setelah dipasang langsung muncullah layar itu nggak menyala sama sekali, cuma lampu power saja menyala. Nah, singkat cerita, supaya saya nggak terlalu panjang bacot, panjang lebar, cot bacot, oh nanti lagi ada yang bilang cuma bisa teori saja itu ya, biarlah apa kata orang kawan di luar sana. Nah, akhirnya singkat cerita itu saya langsung menjumpai tempat beliau. Nah, cuma karena keseringannya teman-teman, keseringannya saya mendapatkan masalah-masalah seperti itu, dan akhirnya saya langsung
bongkar bagian belakang, bongkar bautnya ya kawan. Nah, saya memprediksikan bahwa masalahnya itu masalah RAM. Teman-teman sudah tahu kan RAM. Nah, karena saya tidak ada niat, nggak ada pikiran mau nekong nikung teman-temannya seperti bacot-bacot di luar sana teman-temannya, nggak ada. Jadi akhirnya karena kebetulan beliaunya itu punya 2 mesin ya. Saya mencoba saat itu, saya ambil memori teman, saya ambil RAM di mesin yang lainnya itu, saya pasang. Awalnya sama aja dulu, tetap nggak nyala, si layarnya itu tetap nggak nyala. Oke, sampai akhirnya saya sudah keringatan teman-teman, sudah keringatan, nggak mungkin lah. Saya bilang kalau dibilang member, oke, itu pasti karena sumbernya itu kan dari member teman-teman. Tapi saya jarang sekali saya mengklaim, jarang sekali saya memprediksikan bahwa member bakalan jebol ya, seperti itu. Nah, karena saya sudah keringatan teman-teman, akhirnya harus keluar jurus J itu teman-temannya. Karena saya pikir daripada yang punya ini mengeluarkan uang banyak ya, akhirnya saya bekerja keras di situ sampai saya minta penghapus pensil kawan. Saya bersihkan, saya gosok seperti di video-video yang sudah saya upload teman-teman. Saya gosok. Setelah saya sudah menggunakan apa lagi nih? Menggunakan penghapus pensil teman-teman. Saya ambil kertas yang bersih karena sudah membernya sudah tak tes teman-teman. Sudah. Membernya bayangkan. Iya, membernya udah tak pasang. Ternyata memang mesinnya kan sudah lama, itu kan sudah hancur lah teman-teman. Mungkin dari awal memang membernya itu bermasalah teman-teman. Akhirnya sambil kertas kawan, saya sobek seperti ini. Anggaplah ini memori kawannya, anggaplah memori. Inilah, anggaplah ini memori. Jadi saya gosok sampai betul-betul nanti di kertas itu tidak ada bekas kotoran lagi di RAM-nya itu. Nah, setelah saya gosok bersih teman-teman, saya cobalah juga pancing semua kabel-kabel teman-teman, kabel-kabel takutnya tersumbat lah jadinya kan, karena kan mesin kaget teman-teman, seperti kita itu kalau ya digerek otomatis kaget lah ya. Kalau mungkin kalau diibaratkan manusia itu orang jantungan teman-teman, ketika langsung colokannya itu kan ibaratkan nyawa mesin sudah itu, kalau kabelnya langsung diputus dengan kondisi mesin itu on ya. Akhirnya kabel-kabel semua di DC control itu tak cabut. Di member juga cabut kawan. Saya colok, mesin saya colok, saya on kan dengan kondisi kabel-kabel semua saya lepas. Percaya tidak percaya, yang jelas seperti itu yang saya lakukan teman-teman. Cabut. Nah, setelah itu saya sudah on kan dan saya matikan kembali. Itu saya pasang baik-baik, yang di DC control saya pasang baik-baik, di member ya. Nah, kemudian pintu saya buka. Pintu depan, pintu utama, handle, unit 1, unit 2 itu saya tarik ke depan teman-teman. Saya tarik ke depan ya. Setelah saya tarik ke depan semua unit 1, unit 2, pintu samping ya, atas bawah itu tak buka semua, baru saya on kan. Layarnya alhamdulillah itu nyala kawan. Ya. Ini saya bilang ini 75% ini bakalan berhasil, insya Allah ya. Tak wait full, langsung cepat membuka teman-teman. Alhamdulillah, karena saya sudah keringatan. Ditawari minum, iya bu, nggak usah dulu bu, gitu ya. Kalau konsentrasi itu yang masuk cuma rokok teman-teman, nantilah bu ya. Alhamdulillah aman teman-teman. Nah, akhirnya saya ngomong lah, saya kasih tahu lah pemiliknya, bu, saya bilang gini ya,
lain kali baik mau kita yang mau mengoperasikan mesin atau karyawannya, ya upayakan komunikasikan pada saat itu. Begitu mesin sudah berhenti bekerja atau mau tutup toko lah pastinya ya, usahakan matikan dulu di tombol mesin, di tombol on off nya di bagian samping ini ya, saya bilang. Nah, tidak ada masalah sudah itu ketika mau dicabut-cabut kabel yang ke listrik teman-teman, itu tidak ada masalah. Ini syukur-syukur cuma masalah memorinya rusak. Saya bilang syukur-syukur cuma memorinya saja rusak. Yang dikhawatirkan itu kalau dia memang kerusakan parah itu pasti yang kena membor teman-teman, pasti ya. Ya, yang paling rawan pasti larinya ke membor. Jadi mudah-mudahan lewat cerita apa yang sudah dialami oleh beliau ini yang saya ceritakan di video ini teman-teman. Jadi siapapun yang sudah menonton video ini, paling tidak teman-teman khususnya para pengguna mesin fotokopi, jangan sekali-kali cabut kabel ke listrik itu kondisi mesin masih on. Itu fatal ya teman-teman. Ini sudah, cuma saya nggak sempat ambil videonya saat itu karena bagi saya nggak begitu terlalu penting. Nah, akhirnya saya pikir-pikir sebetulnya ada manfaatnya sih buat teman-teman yang pengguna mesin fotokopi itu sebelum terjadi ya, atau yang sudah terjadi ya sudahlah. Mau diapa. Nah, jadi sebetulnya itu bagi saya, makanya saya selalu bilang ke teman-teman itu silahkan komen apa yang dianggap penting. Bahkan saya cari informasi-informasi, baik itu komentar atau chat-chat para pengguna itu saya periksa ulang chat-chat yang sudah lalu ya, kecuali di WA aku yang sudah hilang kartunya teman-teman. Saya nggak tahu lah, padahal sebetulnya di situ paling banyak ya. Karena saya menganggap informasi-informasi seperti ini sebetulnya bagi saya itu mungkin, kalau saya memprediksikan mungkin itu penting buat pengguna mesin fotokopi ya, sehingga akhirnya saya kemas dalam bentuk video teman-teman. Oke, mungkin seperti itu. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman khususnya para pengguna ya. Ini saya khususkan buat pengguna saja teman-teman ya. Mudah-mudahan bermanfaat dimanapun saya berada. Jangan lupa dukung terus channel ini. Buat teman-teman yang baru bergabung, yang baru berkunjung, ya tolonglah sempatkan untuk menekan tombol like dan subscribe teman-teman, supaya kita lebih semangat di Rayuris untuk berbagi, nge-share ke kalian. Oke, next, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye.